Ethical hacking. Ethical hacking what? Apa itu ethical hacking? Jadi, kebanyakan orang berpikir hacker itu memiliki skill dan pengetahuan yang luar biasa yang dapat digunakan untuk meretas sistem komputer dan mencari informasi yang berharga. Seperti yang teman-teman ketahui, saat menonton video ini, pasti teman-teman bisa tahu informasi yang berharga itu dapat berupa apa. Ya, salah satunya itu dapat berupa username, nomor telepon, password, email, dan masih banyak lagi. Istilah hacker digambarkan sebagai seorang yang jago mengetikkan perintah pada layar komputer dan mendapatkan nomor rekening atau data rahasia lainnya, seperti yang saya jelaskan di atas. Pada kenyataannya, hacker yang baik hanya memahami bagaimana sebuah sistem komputer itu dapat bekerja dengan baik dan mengetahui tools yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Apa aja, ada banyak tools yang dapat digunakan. Nanti akan dijelasin sambil berjalannya video ini. Jadi, gambar ini menjelaskan tujuan utamanya yaitu mencegah serangan cyber dan pelanggaran keamanan dengan meretas sistem secara sah. Dalam artian udah dapat izin. Nah, tipe of hackers. Di sini ada 3 tipe. Ada beberapa tipe, tapi yang saya masukin hanya 3. Keburu waktunya habis. Jadi yang pertama itu ada black hat. Black hat ini adalah dapat dikategorikan sebagai orang jahat. Dia menggunakan kemampuannya untuk ilegal dan kejahatan lainnya. Ada juga yang hanya untuk kesenangan semata karena hobi membuat orang menderita. Nah, di sini grade hat ini ialah abu-abu. Dia bisa secara ofensif atau defensif. Tergantung siskonnya aja. Siskon itu adalah situasi dan kondisi. Bisa dikatakan ya mereka ini abu-abu lah begitu. Nah, white hat ini adalah orang baik. Atau yang disebut dengan ethical hacker yang lagi dijelaskan ini. Ethical hacker ini menggunakan keterampilan hacking mereka untuk tujuan defensif. Bidang ilmunya mereka di sini buat yang ingin belajar paling tidak untuk pemula harus memiliki C. C itu adalah Certificate Ethical Hacker dari si Council. Kalau senang dengan praktikal ya bisa ambil OSCP, penyedia offensive security, pengembangnya Kali Linux. Kali Linux sendiri itu yang OS yang logo naga itu loh. Yang banyak orang gunakan, teman-teman juga yang nonton video ini pasti ada yang pakai. Iya apa iya, maksudnya iya apa tidak. Oke lanjut. Nah, di sini ada 5 elemen dasar. Yang pertama itu confidentiality, authenticity, availability, integrity, dan utility. Di sini saya nggak jelaskan elemennya karena gimana ya, keburu waktunya nanti habis. Saya akan jelaskan sedikit aja. Jadi confidentiality di sini ialah kerahasiaan. Bagaimana cara agar kita menjaga kerahasiaan. Integrity ini ialah kayak perubahan gitu. Bagaimana agar data ini tidak berubah, tetap pada integritasnya. Availability ini ketersediaan. Sedangkan autentifikasi ini kayak misalnya kita login Facebook, kalau salah memasukkan password, akan ada tulisan password yang Anda masukkan salah. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hacking metodologi. Yang pertama itu ada recognize. Recognize ini ada pasif dan aktif. Pasif ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai target potensial tanpa pengetahuan individu atau perusahaan yang ditargetkan. Nah, di sini juga ada pengintaian aktif. Ya, pengintaian aktif ini kayak sudah memiliki akses, kayak admin jaringan, dia sudah masuk ke database. Kita akan menjelaskan yang pasif saja. Jadi secara umumnya begini deh.
Kan ada maling tuh. Maling itu sebelum mencuri kan dia akan melakukan dulu pengintaian. Dia akan memantau orang ini kapan keluar rumah, kapan dia balik dari luar, jalan masuk ke rumahnya ini ada berapa, paling aman lewat mana. Kan seperti itu, nggak langsung itu maling main terobos saja. Kalau nekat gitu ya gak lucu. Kalau malingnya main terobos yang punya rumah itu polisi toh, mau kabur keburu dor. Nggak mungkin toh. Nah, yang kedua ini scanning. Scanning ini melibatkan pengambilan informasi yang ditemukan tadi. Jadi maksudnya ini secara umum ya, maling ini udah tahu masuknya harus lewat sini dan nggak ada yang curiga. Jika aku mencoba pura-pura sebagai teknisi pembersih AC ke rumahnya, tetap bisa. Kan aku udah cek tadi. Dia ini membersihkan AC berapa hari dalam seminggu, berapa kali dalam seminggu, gitu. Nah, di sini mendapatkan akses. Jadi, kalau dalam peretasan itu kita udah mendapatkan akses ya, kita udah bisa masuk ke sistemnya. Nah, tahap 4 ini ialah mempertahankan akses. Mempertahankan akses itu seperti ya, misalnya kita ingin meretas lagi ke masa yang akan datang, kita harus buat itu yang kayak namanya pintu belakang. Tapi yang punya rumah nggak tahu bahwa rumahnya kita bisa masuki lewat situ. Nah, tahap 5 ini menutup jejak. Begitu hacker berhasil mendapatkan dan mempertahankan aksesnya, ya pasti mereka menutup jejak. Mereka akan menghindari deteksi oleh dari keamanan software, brandware. Keamanan brandware ini seperti petugas security, polisi. Nah, jadi dia akan menggunakan itu sistem untuk menghapus bukti hackingnya atau untuk menghindari tindakan hukum. Kan gak lucu kalau mereka hack ini tiba-tiba di penjara 10 tahun. Gak lucu toh. Oke, di sini ialah win attacker target vulnerabilities. Jadi ya exploit. Jadi ada dua tipe exploit. Yang pertama itu remote exploit. Jadi remote exploit ini bisa bekerja melalui jaringan. Maksudnya di sini kita bisa menyisipkan malware seperti gambar yang di sini. Nah, ada juga yang namanya local exploit. Kalau local exploit ini membutuhkan akses sebelumnya ke sistem. Tapi sistemnya sudah rentang. Ini kadang terjadi jika terjadinya miskonfigurasi, di mana username-nya dia simpan admin, passwordnya juga admin, jadi gampang disusupi. Tuh. Nah, ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ada beberapa metodenya. Nah, ada beberapa metodenya yaitu menemukan kerentangan, menjalankan exploit, dan sistem yang mencurigakan seperti Trojan, backdoor, sniffer, rootkit, exploit, buffer overflow, dan skill injection. Jadi ada sebagian tool hacking untuk mengeksploitasi kelemahan di salah satu dari 4 area. Bukan area 51 ya, kalau itu beda lagi. Kalau area 51 itu tempat alien itu. Nah, di sini ada yang namanya operating system. Kan banyak administrator tuh yang install ini saja secara default, jadi portnya terbuka. Nah, kerentangannya itu tidak ditutupi. Ada juga dari aplikasi. Dari aplikasi ini dia tidak pedulikan keamanannya, yang dia pedulikan bagaimana agar orang ini tertarik dengan aplikasinya. Nah, di sini ada namanya misconfiguration. Misconfiguration ini sering terjadi. Dia buat password tanpa simbol. Nah, yang keempat ini ada shrink kode. Kalau yang ini ya kayak kesalahan kayak dari Microsoft Word. Itu. Oke. Laporan akhirnya, laporan ini merinci hasil aktivitas hacking. Maksudnya di sini ya merinci semua jenis tes yang dilakukan. Di sini ada assessment 1, 2, try. Jadi ini akan dibandingkan dengan pekerjaan yang dijadwalkan sebelum tahap evaluasi keamanan perilaku. Jadi setiap kerentangan yang diidentifikasi itu harus secara rinci. Dan dokumen ini biasanya dikirimkan ke perusahaan dalam format hard copy untuk alasan keamanan. Rincian laporan etika hacking harus dijaga kerahasiaannya.
Karena kan risiko dan kerentanan keamanan perusahaan. Jika dokumen ini jatuh ke tangan yang salah, hasilnya bisa menjadi bencana bagi organisasi. Karena musuh itu ada dua. Dan jenis serangan itu juga ada dua. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Maksudnya dari dalam ini ya orang dalam. Ini berbicara soal risk management. Oke, sekian. Terima kasih. Maaf ya jika ada salah kata.